Kenapa rezekiku susah? Karena kau masih suka mesum. Istrimu aja kau tipu. Alasan rapat, ternyata merapat. Itu yang menyebab rezekimu jauh. Tenang ibu, saya bela ke ibu-ibu hari ini. Mana kau tidak susah, tidak bisa 30 tahun kau merantau ke Jakarta, tidak bisa punya rumah sendiri. Kenapa selalu kau tipu istrimu? Tapi ibu-ibu juga. Jangan suamimu kau jadikan tahanan kota. Sedikit-sedikit menelpon, di mana kau? Di kantor. Bong, coba video call. Kau kira enak jadi laki-laki? Di kantor kita dimarah-marahin sama direksi. Pulang kita berpikir bagaimana supaya bisa bawa uang pulang. Sampai di rumah kau maki-maki lagi kita. Bagaimana kita tidak cepat mati? Sampai kau periksa terus HP ayah ini. Bagaimana kita tidak serangan jantung? Mati. Terpaksa kau ditipu. Karena kau selalu marah-marah. Kita jujur, kau marah, lebih kau ditipu lah. Supaya kau senang-senang. Sama itu istri saya di rumah. Ada teman saya SD, sampai sekarang masih suka nelpon. Saya mau blok, tidak enak, nanti dibilang saya sombong. Saya mau terima telepon, jaga perasaannya mamanya cek. Terpaksa aku tulis nomornya di situ apa? Penjual batu bata. Begitu berdiri dia bilang, Ustaz, penjual batu bata. Jangan pangkat sayang, tagihan. Akhirnya suatu ketika saya pergi bikin teh. Salah saya Pak. Itu di toples garam, dia bilang gula. Saya kasihlah garam. Kenapa garam ini? Saya marah-marah. Kenapa kau tulis di sini gula padahal garam? Dia bilang saja HP-mu, cewekmu kau bilang penjual batu bata. Dapat ilmu ibu-ibu hari ini Pak. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, satu, ilmu dia yang jaga kamu, harta kamu yang jaga. Dua, dengan ilmu kau dapat harta, dengan harta kau belum tentu dapat ilmu. Dengan ilmu bisa dapat harta. Mana contohnya? Saat latih. Orang sekarang stres naik tiket. Saya tidak pernah pusing soal tiket. Mau mahal, mau murah, tidak ada urusan. Kenapa? Bukan saya beli. Hebatnya lagi pergi, tidak bawa uang, pulang bawa penus. Kenapa? Ilmu. Maka kau belajar Pak, saudara-saudara sekalian. Silakan baca ilmu statistik, silakan baca ilmu komputerisasi, silakan belajar ilmu keuangan, silakan belajar manajerial, silakan kau belajar apa saja, Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan. Karena bapak kalau belajar tidak atas nama Tuhan, maka ilmu yang kau miliki akan berakhir di ujung jeruji penjara. Ya tahanan-tahanan yang di KPK, apa dia orang beleng-beleng? Orang tinggi sama sekolahnya Pak, profesor, doktor, pejabat-pejabat terkenal. Kenapa dia masuk penjara? Karena ilmunya tidak dibarengi dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan pelajari. Wasiat pertama, tahun ini 63 tahun Sukopindo tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, kalau mau sukses, silul arham, sambungkan persaudaraan. Kantor, sebuah sistem. Kantor, sebuah organisasi. Bapak belajar deh tentang teori organisasi. Seluruh teori tentang organisasi, intinya organisasi adalah sebuah sistem. Apa itu sistem? Keterkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain, di mana bagian satu sakit, yang lain ikut merasakan kesusahan sakitnya bagian itu. Sukopindo adalah sebuah organisasi, sebuah sistem. Ada dirut, ada direksi, ada security, ada pegawai, ada akuntan, ada bendahara. Berbeda kita fungsi, tapi satu fungsi yang lain sakit. Yang sakit itu mempengaruhi PT Sukopindo. Maka untuk memelihara sistem ini, yang bisa merusak sistem kita, sombong. Apa itu sombong? Berpakaian mahal? Belum tentu. Apa itu sombong? Dua kata Nabi sifatnya.
nganggap remeh orang lain, menolak kebenaran, sombong. Saya pakai baju mahal, haram? Tidak. Krokodil. Tahu krokodil? Cap buaya. Katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap keluar kepalanya, jadi buaya darat. Silakan, tapi jangan sombong. Dirut, direksi tidak boleh menganggap remeh cleaning service. Kenapa? Bapak bisa kerja dengan tenang karena ruangannya Bapak bersih, dan itu jasanya cleaning service. Pegawai-pegawai, staf-staf, jangan remehkan cleaning service. Kalian bisa bekerja di depan komputer dengan rapi karena ada cleaning service yang membersihkan ruanganmu. Bayangkan kalau ada di situ bekas tikus muntah, ada tai tikus di situ, Bapak membersihkan. Tentu kita panggil cleaning service, maka jangan kau pernah hina cleaning service. Bapak tenang bekerja di kantor ini karena ada security, makanya kau jangan hina itu security. Karena kau bisa bekerja dengan baik karena ada security yang memproteksi siapa yang mau naik. Bayangkan kalau tidak ada security, datang penagih-nagih, Pak. Ada itu penagih, mati kita mati. Coba-coba yang sembunyi. Tapi tenang Bapak, untung ada security. Bapak sudah bilang, kalau ada ini jangan kasih naik ya. Ini adutan saya sama dia. Maka jangan pernah meremehkan orang. Apa yang membuat Anda sombong? Kata Nabi, 4 penyebab datangnya sombong. 1, bertambahnya ilmu. Ulama yang bisa masuk di sini, ustadz yang bisa masuk di sini, orang yang tinggi sekolahnya bisa masuk di sini. Mana orang-orang yang sombong gara-gara ilmu, yang tidak mau menerima perbedaan pendapat, hanya dia yang mau masuk surga. Ini bid'ah, masuk neraka, kayak dia panitia hari kiamat. Ada kan yang begitu? Yang kedua, penyebab datangnya sombong, bertambahnya jabatan. Jadi dirut jangan sombong. Kenapa? Ada batasnya. Jadi anggota DPR jangan sombong. Jadi direksi jangan sombong. Ada batasnya. Yang ketiga, penyebab datangnya sombong, bertambahnya harta. Harta jangan membuat kau sombong. Belajar dari Palu, belajar dari Donggala. Sekejap saja habis miskin. Oke lah, masih banyak uangmu, masih banyak mobilmu, Allah marah, dia kasih kau duit 2 miliar tabunganmu, tapi ada penyakit yang membuat kau tidak bisa makan apa-apa. Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan yang pedes-pedes. Apa saja bisa dimakan? Ubi jalar. Duitnya 2 miliar, ubi jalar aja bisa dimakan, calaka ngana. Coba. Ya, jangan sombong. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, satu sistem. Kata Nabi, umatku seperti badan ini. Kata Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Maka kita di kantor ini bersaudara. Coba lihat Pak, saya kasih contoh. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, dia kerjasama. Jalan, tahan tuh kaki. Kaki yang tahan tuh, seluruh anggota tubuh ikut merasakan. Pertama, mulut dulu yang kedua, mata mencari. Yang ketiga, mulut menut. Yang keempat, tangan mengusap. Kompak. Tidak ada orang jalan tahan tuh kakinya. Rasa kamu. Baik kau lagi jalan kau lagi. Begitu mestinya kita di Sukopindo. Satu sakit yang lain ikut merasakan. Perusahaan untung bagi-bagi dong. Iya begitu memang kalau mau persatuannya.